Oke. Oke, hari ini kita akan pelajari tentang permainan dalam bulu tangkis. Ibu bakal share screen terlebih dahulu untuk materinya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Permainan bulu tangkis adalah permainan yang biasanya menggunakan raket dan kok. Permainan ini bisa dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Dalam materi kali ini, kita akan mempelajari cara memegang raket dan teknik pukulan dalam bermain bulu tangkis. Oke, cara memegang raket yang benar adalah raket harus dipegang dengan menggunakan jari-jari tangan atau ruas jari tangan. Dengan luas, rileks, namun harus tetap bertenaga pada saat memukul kok. Hindari memegang raket dengan cara menggunakan telapak tangan seperti memegang golok. Biasanya anak-anak yang belum bisa bermain menggunakan raketnya caranya memegang seperti golok ya. Bisa dicontohkan nggak, Bu? Seperti orang bersalaman, Mas, kalau memegang raket itu. Oke. Jenis pegangan dalam raket itu ada 2 macam. Ada pegangan forehand dan pegangan backhand. Ada yang bisa menjelaskan pegangan forehand itu seperti apa? Mas Aang, mungkin? Untuk pegangan raket forehand, nah itu digunakan untuk memukul bagian kanan untuk yang menggunakan tangan kanan, nah, seperti itu. Kemudian untuk yang backhand, cara memukulnya dengan di bagian lengan yang bersebelahan dengan lengan memegang raket, seperti itu. Untuk pergelangannya pun juga beda dan cara memegangnya pun juga beda. Untuk memegang raket forehand itu seperti bersalaman, sedangkan memegang raket secara backhand itu dengan menguatkan jari telunjuk untuk dorongan agar dorongan lebih kuat, seperti itu, Bu. Ya, betul sekali. Pegangan forehand atau pegangan dasar dapat diperoleh dengan cara mendirikan raket yang sisinya tegak dengan lantai. Pegangan ini hampir sama dengan posisi tangan sedang bersalaman. Betul, seperti kata Mas Ang tadi. Kalau pegangan backhand, pegangan ini diperoleh dengan jalan memutar seperempat ke kanan dari pegangan forehand. Pegangan pukulan kasur atau cara Amerika, mula-mula raket diletakkan secara mendatar di atas lantai. Kemudian ambil peganglah raket pada pegangannya, sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar. Teknik pukulan. Teknik pukulan itu caranya melakukan dengan bertujuan menerbangkan shuttlecock ke lawan. Di sini ada yang tahu nggak apa saja pukulan dalam permainan bulu tangkis? Yang saya tahu cuma servis, Bu. Servis, ya. Mas Ang? Saya tahu pukulan lob, Bu. Ya, betul. Kita lengkapin di sini. Ya, benar tadi, pukulan servis. Pukulan dengan raket untuk menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan secara diagonal dan bertujuan sebagai permulaan permainan. Kalau pukulan lob itu pukulan dalam permainan bulu tangkis yang bertujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan lawan. Terus di sini servis ada 4 macam.
ada servis pendek, short service, servis panjang, long service, servis mendatar, dan servis cambuk. Servis forehand atau servis pendek bertujuan untuk memaksa lawan agar tidak bisa melakukan serangan. Selain itu, lawan dipaksa berada dalam posisi bertahan. Variasi arah dan sasaran servis pendek ini dapat dilatih secara serius dan simetris. Kok harus dipukul dengan ayunan raket yang relatif pendek. Pada saat perkenaan dengan kepala daun, raket, dan kok, siku dalam keadaan bengkok untuk menghindari penggunaan tenaga pergelangan tangan dan perhatikan peralihan titik berat badan kalian. Cara latihannya itu menggunakan sejumlah kok dan dilakukan secara berulang-ulang. Lalu yang kedua ada servis forehand tinggi. Jenis servis ini digunakan dalam permainan tunggal. Kok harus dipukul dengan menggunakan tenaga penuh agar kok melayang tinggi dan jatuh agak tegak lurus di bagian belakang garis lapangan lawan. Saat memukul kok, kedua kaki terbuka lebar selebar pinggul, dan kedua telapak kaki senantiasa kontak dengan lantai. Perhatikan gerakan ayunan raket ke belakang, ke depan, dan setelah melakukan pukulan harus dilakukan dengan sempurna serta diikuti gerak peralihan titik berat badan dari kaki belakang ke kaki depan yang harus berlangsung secara kontinu dan harmonis. Biasakan selalu berkonsentrasi sebelum memukul kok. Hanya dengan berlatih tekun dan berulang-ulang tanpa mengenal lelah dapat menguasai teknik servis forehand tinggi dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga ada servis backhand. Di sini ada yang tahu bagaimana cara melakukan servis backhand? Mas Rifki? Belum tahu secara detail dan mendalam. Mas Ang? Mungkin? Seperti yang ada di gambar, Bu. Benar. Servis backhand. Sikap berdiri adalah kaki kanan di depan kaki kiri dengan ujung kaki kanan mengarah ke sasaran yang diinginkan. Kedua kaki terbuka selebar pinggul, lutut dibengkokkan sehingga dengan sikap seperti ini titik berat badan berada di antara kedua kaki. Jangan lupa sikap badan tetap rileks dan penuh konsentrasi. Ayunan raket relatif pendek, sehingga kok hanya didorong dengan bantuan peralihan berat badan dari belakang ke kaki depan dengan irama gerak kontinu dan harmonis. Hindari menggunakan tenaga pergelangan tangan yang berlebihan karena akan mempengaruhi arah dan akurasi pukulan. Selanjutnya, sebelum kalian melakukan servis, perhatikan posisi dan sikap berdiri lawan, sehingga dapat mengarahkan kok ke sasaran yang tepat dan sesuai perkiraan. Biasakan berlatih dengan jumlah kok yang banyak dan berulang-ulang tanpa mengenal rasa bosan sampai dapat menguasai gerakan dan keterampilan servis ini dengan utuh dan baik. Saat pengembalian servis, teknik pengembalian servis sangat penting dikuasai dengan benar oleh setiap pemain bulu tangkis. Arahkan kok ke daerah sisi kanan dan kiri lapangan lawan atau ke sudut depan atau belakang lapangan lawan. Prinsipnya dengan penempatan kok yang tepat, lawan akan bergerak untuk memukul kok itu, sehingga si lawan terpaksa meninggalkan posisi yang strategis di titik tengah lapangannya. Dalam permainan tunggal, sebaiknya menggunakan servis lob, supaya lawan akan mengembalikan dengan teknik pukulan yang keras dan tinggi ke salah satu sudut bagian belakang lapangan lawan atau dengan teknik pukulan pendek drop ke sudut dengan lapangan lawan. Hindari melakukan smash keras tatkala berdiri pada posisi di bagian belakang lapangan sendiri, karena posisi pada saat itu kurang menguntungkan. Apabila smash dapat dikembalikan dengan penempatan yang akurat atau terarah oleh pemain lawan.
Dalam permainan ganda, seharusnya kok dipukul terarah dan cepat. Arah pukulan senantiasa menukik, jatuh ke lapangan lawan atau ke bagian tubuh lawan. Underhand atau pukulan dari bawah. Ada yang mau membacakan dari PPT ya Ibu share? Mas Rifki? Underhand atau pukulan dari bawah. Jenis pukulan ini dominan digunakan dalam permainan bulu tangkis. Seperti halnya teknik dasar pukulan dari atas kepala. Untuk menguasai teknik ini, pertama-tama harus terampil berlari sambil melakukan langkah lebar dengan kaki kanan berada di depan kaki kiri untuk menjangkau jatuh bongkok. Benar. Biasanya teknik ini dilakukan ketika sedang kepepet dan kita berada di belakang atau kita ada di depan banget. Itu biasanya kita harus memaksakan melakukan underhand. Teknik smash. Ada yang mau membacakan? Mas Ang? Saya, Bu. Ya. Smash. Pukulan smash adalah bentuk pukulan keras yang sering digunakan dalam permainan bulu tangkis. Karakteristik pukulan ini adalah keras, laju jalannya kok cepat menuju lantai lapangan, sehingga pukulan ini membutuhkan aspek kekuatan otot tungkai, bahu, lengan, dan fleksibilitas pergelangan tangan, serta koordinasi gerak tubuh yang harmonis. Dalam praktek permainan, pukulan smash dapat dilakukan dalam sikap diam atau berdiri, atau sambil loncat. King smash. Ya, benar. Pukulan smash itu pukulan yang supaya kita mendapatkan poin lebih cepat dan akurat ya. Ada pukulan netting. Pukulan netting adalah pukulan yang dilakukan di dekat net, diarahkan sedekat mungkin ke net, dipukul dengan sentuhan tenaga halus. Pukulan netting yang baik apabila bolanya dipukul sehalus mungkin dan melintir tipis sekali di depan net. Oke, terima kasih. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya? Atau ada yang belum jelas dari materi yang Ibu sampaikan? Bu, mau tanya, Bu. Iya, boleh. Untuk permainan bulu tangkis, penentuan pemenang ditentukan dari apa, Bu? Ditentukan dari poinnya ya, Mas. Biasanya dalam permainan bulu tangkis itu poinnya 21-14 atau 21-15. Kalau ada jus itu biasanya ditambah 2 poin. Oh, begitu, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Apakah Mas ingin bertanya? Mau minta share PPT-nya saja, Bu, nanti, Bu, di grup. Oke, siap. Jika penjelasan Ibu sudah jelas, Ibu cukupkan sampai sini saja. Terima kasih sebelumnya.